Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua, para pemirsa channel Guru Maman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Artinya selalu diberikan kemudahan rezeki, sehat walafiat gitu ya, dalam menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita juga mendoakan buat mungkin rekan-rekan para pemirsa channel Guru Maman yang saat ini sedang diberikan ujian, ya, berupa sakit, terpapar COVID-19. Kita sama-sama doakan juga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan, ya, kepada rekan-rekan kita ini, ya. Tentunya keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran, dan ini merupakan ujian, ya, bagi kita semua gitu ya. Dan tentunya kita yang hari ini Allah berikan kesehatan, tentunya harus banyak bersyukur, ya, atas kesehatan yang telah Allah berikan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selayaknya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, kita tetap mematuhi, ya, atau disiplin dalam menjalankan prokes gitu ya, untuk sama-sama kita menjaga baik diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, atau masyarakat kita gitu ya, agar untuk menekan terjadinya penyebaran COVID-19, pandemi yang hari ini ya dikatakan menaik gitu ya, yaitu ya cukup mengatakan mengganas gitu ya di saat ini. Jadi tentunya kita sama-sama terus disiplin dalam menjaga prokes kita gitu ya. Tentunya stay at home, tetap di rumah buat rekan-rekan, tapi jangan lupa juga tetap berkarya gitu ya, tetap produktif gitu ya. Nah, untuk channel Guru Maman kali ini kita akan coba mengangkat rubrik tentang resensi buku gitu rekan-rekannya. Dan resensi buku ini merupakan resensi buku yang perdana di channel kami, di channel Guru Maman ini ya. Jadi, nah ini yang perdana, insya Allah juga akan menyusul nanti resensi-resensi buku yang lainnya. Khususnya adalah kita konsentrasi fokus di dalam bidang pendidikan, buku-buku berkualitas, ya, bermutu di dalam bidang pendidikan yang tentunya kita ingin ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui karya-karya kita, melalui rubrik resensi buku ini yang kita bisa manfaatkan dalam setiap profesi kita yang kita geluti hari ini. Nah, buku yang kita akan angkat hari ini, adalah yang perdana ini adalah buku tentang yang berjudul adalah APBL edisi 3, ya. Nah, buku ini judul lengkapnya adalah aplikasi project based learning gitu ya. Aplikasi project. Nah, ini buku yang kita akan bedah hari ini rekan-rekan. Ya, kita lihat di sini judulnya ini adalah aplikasi project based learning, ya, untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik atau siswa. Nah, di sini aplikasi yang dimaksud ini memang adalah implementasi yang dimaksud, ya, artinya penerapan satu model pembelajaran, ya, untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, kalau kita lihat dari judul ini teman-teman, judul ini sangat update banget ya sebenarnya. Jadi ini judul yang kekinian, yang update. Kenapa saya katakan? Karena salah satu model ya, ini yaitu PBL, Project Based Learning, ini adalah merupakan satu model yang saat ini itu rekan-rekan menjadi rujukan untuk pembelajaran abad 21. Jadi model ini ya, project based learning, bersama ada juga yang lain, discovery learning, inquiry learning, atau problem based learning, ya. Tapi ini salah satu project based learning PBL ini adalah menjadi satu rujukan, ya, untuk model pembelajaran di pembelajaran abad 21. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, ini juga tentunya update banget teman-teman ya, karena di pembelajaran abad 21 saat ini itu ada 4 kompetensi. Ya, ada 4 kompetensi yang ini saya juga cantumkan di beberapa bab di sini, yaitu
tentang keterampilan berpikir kritis gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah tentang keterampilan berpikir kreatif atau kreativitas. Yang ketiga adalah kompetensi komunikasi ya, communication. Terus yang terakhir adalah keterampilan kolaborasi atau collaboration. Jadi, nah tentunya untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik ini tentunya update banget ya. Artinya ini memang dibutuhkan di dalam pembelajaran kekinian, yaitu pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, ini tentang buku ini. Nah, untuk yang buku ini teman-teman ya. Jadi buku ini memang saya karang langsung ya. Jadi memang kebetulan yang menulis ini adalah saya langsung gitu ya. Ini merupakan buku buah pena saya yang kelima ya, artinya saya pernah menulis buku dan ini buah pena saya yang kelima, yaitu tentang, saya beri judul aplikasi project based learning untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Jadi insya Allah nanti kita bisa bedah buku ini rekan-rekan, kebetulan memang saya penulisnya langsung, jadi kita bisa lihat. Nah, untuk buku ini rekan-rekan apa namanya, yang ada di tampilan yang kita akan resensi hari ini adalah buku edisi yang ketiga teman-teman. Ini ada edisi yang ketiga ya. Sebenarnya buku ini ya pertama kali saya susun ya, saya tulis dan saya terbitkan itu di tahun 2016. Itu pertama kali ya, di tahun 2016. Nah, tampilan ini yang edisi ketiga ini yang terbaru. Sebenarnya edisi yang pertama dan yang kedua itu bukan yang ini teman-teman. Ini ada saya bawa juga gitu ya. Nah, ini yang edisi yang pertama dan yang kedua teman-teman. Nah, ini edisi pertama yang kedua, ini warnanya kombinasi warna, ada putih gitu ya, ada orange, ada hitam gitu ya. Di sini sama judulnya aplikasi project based learning untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Ini saya, ini ada edisi yang pertama dan yang kedua ya. Nah, di sini nah ini juga sama nih tampilannya ya gitu ya kawan-kawan ya. Ini seperti ini. Yang ini edisi pertama dan kedua, dan ini saya tulis di tahun 2016 yang ditulis ya. Di tahun 2016 saya tulis, ini edisinya seperti ini. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi apa namanya, kita akan coba masuk, yang kita akan bedah adalah untuk yang edisi ketiga. Ini edisi ketiga ini saya buat yaitu Juli tahun 2020. Jadi memang update banget ya. Ini sudah saya update terkait dengan ada beberapa masukan dari kawan-kawan gitu ya, para pembaca yang telah membeli buku ini, baik dari segi performa bukunya gitu ya, artinya kenyamanan buku itu ukurannya, terus ke kualitas cetaknya gitu ya, terus kenyamanan dalam membacanya gitu ya, termasuk layoutingnya juga. Ada juga yang memberikan saran masukan untuk terkait dengan konten. Makanya ada beberapa tambahan materi yang saya masukkan di edisi yang ketiga ini. Nah, ini yang kita akan resensi hari ini. Baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai isi buku ini ya, tentang yaitu aplikasi project based learning untuk membangun keterampilan berpikir kritis kreatif peserta didik ya, setelah break yang satu ini.
Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali rekan-rekan pemirsa channel Guru Manaman dimanapun Anda berada rekan-rekan semua ya, kita akan lanjutkan membahas tentang resensi buku ini gitu ya. Nah sebelumnya mohon maaf nih rekan-rekan para pemirsa channel Guru Manaman dimanapun Anda berada, kalaupun ada mungkin gangguan-gangguan ya, suara-suara tambahan dari luar, itu mohon dimaklumi ya buat teman-teman semua, karena kebetulan memang kami tidak menggunakan ruang studio khusus gitu ya, tidak menggunakan ruang studio khusus yang memang itu tidak ada aktivitas suara dari luar ya. Anggap saja mungkin itu sebagai ya pernak-pernik dari video kita kali ini ya, di perdana ini ya, karena memang kami belum punya ruang studio yang khusus yang memang kedap suara. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Nah berbicara tentang buku ini teman-teman ya, tentang aplikasi Project Based Learning ini. Jadi buku ini aplikasi Project Based Learning ini sebenarnya saya tulis gitu ya, ini berdasarkan pengalaman selama saya mengajar teman-teman ya. Jadi selama saya mengajar, saya dulu S1 di Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta, lulus tahun 2007. Nah setelah saya lulus dari UNJ itu memang saya mengabdikan diri itu adalah terjun dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini di tahun 2021 saya tetap berkomitmen untuk bisa berkiprah dalam dunia pendidikan, khususnya di pelajaran IPA atau pelajaran biologi ya. Dan alhamdulillah saya juga saat ini sudah mendapatkan sertifikasi ya, artinya profesional sebagai seorang guru, khususnya di dalam bidang IPA yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah buku ini saya susun berdasarkan pengalaman terbaik saya. Nah di sini memang kebetulan dari sekian pengalaman saya bertahun-tahun, mungkin sudah belasan tahun mengajar gitu ya. Baik pertama itu di jenjang SMP maupun di SMA saya mengajar gitu ya. Nah di sini memang ternyata dari selama kita mengajar itu teman-teman ada tentunya best practice ya, artinya pengalaman terbaik kita saat kita mengajar. Nah saya punya pengalaman terbaik saya mengajar ketika saya mengimplementasikan yaitu satu model yaitu project based learning. Nah, makanya saya di sini tulis ada best practice. Nah, untuk buku ini memang belum best seller ya, mudah-mudahan bisa menjadi best seller juga ya. Jadi ini merupakan catatan, artinya pengalaman saya ketika saya mengajar dan pengalaman terbaik saya, maka saya susun gitu ya. Saya susun buku ini menjadi sebuah buku yang tentunya mungkin pengalaman terbaik ini bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya, buat rekan-rekan sesama profesi, sesama guru gitu ya, buat rekan-rekan mungkin para praktisi pendidikan, para pemerhati pendidikan, atau para peneliti, baik itu para mahasiswa gitu ya, yang memang ingin mengembangkan tentang model pembelajaran project based learning ini, baik untuk yang mungkin penelitian S1-nya, untuk skripsinya, mungkin untuk juga penelitian S2 untuk yang tesisnya, ataupun mungkin untuk disertasi untuk S3 juga bisa dilakukan pengembangan terkait dengan project based learning ini. Nah itu pertama memang saya susun berdasarkan pengalaman. Nah pengalaman terbaik ini teman-teman, saya juga melakukan uji penelitian. Jadi memang setelah saya juga merasa ini adalah pengalaman terbaik, best practice saya juga melakukan penelitian. Artinya buku ini saya terapkan bukan hanya di kelas-kelas yang saya ajar gitu ya. Selama ini saya memang tahun 2009 bergabung di IHBS gitu ya, di Ibnu Hajar Boarding School sampai dengan alhamdulillah sampai dengan saat ini gitu ya. Nah ini juga saya uji, lakukan penelitian bagaimana buku ini bisa diterapkan di tempat yang lain. Makanya saya melakukan penelitian. Nah kebetulan saat itu saya sedang memang melanjutkan untuk program S2 di pendidikan matematika dan IPA, ilmu pengetahuan alam gitu ya. Maka saya ketika memang membuat satu tesis gitu, memang adalah menerapkan tentang PBL ini, best practice. Maka saya lakukan uji penelitian gitu ya. Saya coba waktu itu uji buku ini di Kota Depok ya, di SMA Kota Depok. Salah satunya SMA Negeri 1 Kota Depok gitu, di Jalan Nusantara itu ya. Terus juga di SMA Negeri 2 Kota Depok. Jadi memang saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sivitas yang ada di SMA Negeri 1 Kota Depok dan SMA Negeri 2 Kota Depok ya, memang mengizinkan saya untuk bisa melakukan penelitian tentang ini. Dan memang hasilnya teman-teman terkait dengan buku ini saya juga hasil dari penelitian ini, selain memang saya tulis dalam sebuah tesis gitu ya, memang saya tulis tesis dan itu biasanya ada di perpustakaan pasca sarjana gitu ya. Nah ini juga memang saya juga luncurkan nanti hasil penelitian saya juga saya simpan di dalam sebuah jurnal pendidikan ini teman-teman. Ini jadi
PGRI Pusat itu meluncurkan tentang jurnal pendidikan, yaitu namanya Gema Edu. Dan ini merupakan tahun 2015 ya, ini volume 1 nomor 1. Jadi hasil penelitian saya juga saya sudah tulis ya di dalam sebuah jurnal pendidikan Gema Edu, ini milik punya PGRI ya, PGRI Pusat. Di sini ada foto gedungnya dan ini volume perdana ya. Dan alhamdulillah teman-teman juga bisa melihat hasil dari penelitian ini ya. Jadi memang buku ini tentunya berdasarkan dari pengalaman, best practice, dan juga tadi tidak hanya sebatas pengalaman, tapi memang kita uji melakukan dengan ujian penelitian ya di SMA di Kota Depok ya. Dan memang saya ambil sengaja di sekolah-sekolah favorit yang ada di sekolah negeri favorit yang ada di Kota Depok, yaitu SMA Negeri 1 Kota Depok dan SMA Negeri 2 Kota Depok. Jadi memang ya mudah-mudahan dengan memang hasil pengalaman best practice ini dan memang setelah diuji kelayakan melalui penelitian gitu, sehingga mungkin buku ini bisa layak untuk menjadi bahan rujukan buat kawan-kawan ya, khususnya di dalam bidang pendidikan, termasuk bagi yang ingin melakukan penelitian pengembangan juga. Ini sangat bagus tentunya sebagai awal dasar untuk itu ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, dan untuk model pembelajaran PBL ini, Project Based Learning. Nah, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari Pak Nadiem ya, Menteri kita Pak Nadiem Makarim, dia selalu mengatakan dalam statementnya itu adalah dengan kondisi pembelajaran abad 21 ini, jadi kementerian kita saja, dia selalu mengatakan pembelajaran itu harus meliputi 3 unsur ya. Pertama, banyak tanya ya, yang kedua banyak coba, yang ketiga banyak karya. Jadi yang pertama itu banyak tanya, yang kedua banyak coba, banyak melakukan percobaan, yang ketiga adalah banyak karya, banyak produk gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk bisa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang bisa menghasilkan tiga-tiganya tadi, banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya atau produk, adalah salah satunya dengan paling pas cocok itu adalah menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan ini sangat didukung oleh menteri kita saat ini, yaitu di pembelajaran kita di pembelajaran abad 21 adalah menggunakan model pembelajaran ini. Walaupun memang teman-teman di pembelajaran abad 21 itu ada juga model yang lain gitu ya. Ada juga inquiry learning gitu ya, ada discovery learning, ada juga problem based learning gitu ya. Nah, salah satunya adalah project based learning. Tentunya ini menjadi rujukan, bisa menjadi rujukan buat kawan-kawan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk untuk meyakini teman-teman gitu ya, bahwa buku ini layak untuk dikonsumsi untuk publik gitu ya, dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan, sebagai bahan referensi. Saya juga buku ini juga saya telah melakukan beberapa testimoni ya. Jadi saya uji ahli lah, mungkin bisa dikatakan mungkin validasi uji ahli ya. Para pakar-pakar pendidikan baik dari akademik, para pakar akademik dan pendidikan baik dari perguruan tinggi gitu ya. Termasuk dari pakar pendidikan di sekolah-sekolah gitu ya. Termasuk para pemerhati gitu ya di pendidikan. Saya juga minta testimoninya, ada 5 sebenarnya ada beberapa testimoni yang lain, tapi saya cukup tampilkan 5. Nah, di sini ada beberapa testimoni saya masukkan di dalam, teman-teman. Di bagian belakang juga ada. Ini ada 5 testimoni. Nah, untuk pakar bidang akademik di perguruan tinggi ini, alhamdulillah buku ini juga telah mendapat respon. Testimoni dari Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc PhD. Ini saat itu beliau adalah Rektor ITS Surabaya tahun 2015 sampai 2019. Jadi alhamdulillah. Terus juga ada dari pakar pendidikan Dr. Insinyur Supriyanto Abdurrahman MP, beliau juga wakil rektor di Pelita Bangsa di salah satu perguruan swasta di di Bekasi gitu ya. Ada juga Dr. Insinyur Hari T. Budiono MBA, dia termasuk dewan pakar di salah satu asosi ya, sekolah-sekolah sunnah Indonesia, yaitu di ACC gitu ya. Nah, termasuk juga ada di sini juga ada Dr. Ridwan Haris MAD PhD gitu ya. Dan juga para pemerhati di sini ada bro saya, ini teman saya, kawan saya, yaitu Denny Firmansah ya. Dia penulis dan dia juga termasuk dia alumni UI ya, S1 di sejarah UI. Ini teman kawan saya juga, dan ini memang jadi kalau kita lihat dari testimoni-testimoni yang ada kawan-kawan, jadi buku ini memang baik dari pakar-pakar akademik di perguruan tinggi gitu ya, maupun dari para pakar di asosiasi yang bergerak di dalam pendidikan maupun pemerhati pendidikan. Insya Allah buku ini memang direkomendasikan untuk bisa dipakai gitu, layak untuk publik, untuk teman-teman bisa gunakan gitu ya, baik untuk
meningkatkan kita dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai profesi sebagai guru, ya, maupun memang kita sebagai misalnya para pemerhati, para peneliti baik mahasiswa S1, S2, S3 khususnya di dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi ini tentunya sangat layak untuk bisa digunakan ya itu ya oleh publik gitu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan insya Allah kita akan coba masuk ke bagian isi. Sebenarnya buku ini isinya apa saja sih ya, artinya di dalamnya itu babnya apa saja. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bedah pertemuan kita setelah break berikut ya teman-teman ya. Baik, rekan-rekan semua, pemirsa channel Guru Maman dimanapun Anda berada. Baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan sebelum kita masuk tentang beberapa isi dari buku ini, bab-babnya gitu ya. Saya ingin sampaikan juga sedikit tentang tujuan buku ini, kenapa saya susun tadi ya tujuannya ya. Jadi memang salah satu tujuan yang pertama ini gini teman-teman, ketika saya juga sebagai praktisi gitu ya, mencari referensi tentang bagaimana sih implementasi model project based learning itu yang memang yang utuh gitu ya, cari buku tentang informasi pembelajaran project based learning yang utuh mulai dari perencanaan gitu ya sampai dengan pelaksanaan
sampai dengan evaluasi itu saya cari-cari di Gramedia, semua buku, toko buku gitu ya, baik online maupun offline, itu saya sulit sekali mencari yang utuh gitu ya, penjelasan tentang bagaimana sih konsep dan implementasi dari project based learning ini kita bisa terapkan, yang dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi gitu ya. Itu hampir tidak ada buku-buku yang menulis tentang itu. Yang ada itu adalah parsial-parsial, itu sebagian-bagian saja. Jadi untuk yang utuh itu tidak ada gitu, memang secara parsial-parsial saja gitu ya. Itu yang memang menginspirasi saya untuk bisa menerbitkan buku ini dan menyebarkan luas, mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Jadi dengan hadirnya buku ini saya harapkan teman-teman gitu ya, sebagai sama-sama profesi di dalam guru, baik semua jenjang pendidikan gitu ya, atau para peneliti atau mahasiswa ini ya, bisa juga nanti bisa menerapkan tentang project based learning, karena di buku ini itu mulai dari awal perencanaan ya, perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasinya itu ada gitu, dan ini dijelaskan secara rinci dan detail gitu ya, secara lengkap. Makanya salah satu komentar dari Profesor Insinyur Joni Hermana MSc PhD ini, Rektor ITS Surabaya tahun 2015-2019, beliau mengatakan bahwa buku project based learning PBL yang ditulis sangat detail ini ya, sangat detail. Dia mengatakan sangat detail ini menurut hemat saya merupakan sebuah terobosan untuk menjawab tantangan dalam proses belajar mengajar di abad 21. Jadi memang sepemahaman dengan saya, dan tentunya makanya saya coba ingin sebarluaskan sehingga mungkin buku ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan, dan mungkin saya ingin ikut kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui karya saya, melalui buku ini yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di mana saja gitu ya, khususnya di dalam bidang pendidikan sebagai profesi kita yang kita cintai, dan tentu merupakan profesi yang sangat mulia gitu ya, baik untuk bekal kita di dunia maupun bekal kita di akhirat. Tentunya itu yang pertama saya yang menulis ini ya. Dan memang yang kedua adalah mungkin kita sharing pengalaman gitu ya, sharing pengalaman tentang pengalaman terbaik kita yang kita bisa berbagi. Makanya kementerian itu kan punya juga link di situ, memang di situ pengalaman sharing pengalaman gitu ya, best practice pengalaman kita. Nah ini saya coba ikut ambil dalam sebuah buku gitu ya. Nah baik rekan-rekan, itu tujuan saya coba menulis buku ini gitu ya. Nah untuk masuk ke isi ini sebagai informasi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, teman-teman yang belum pernah melihat buku ini. Nih di sini buku ini dengan ukuran dengan tampilan ini edisi 3 ya. Ini ketebalannya sekitar halamannya 138 gitu ya. Di belakang ini ada testimoninya gitu ya. Dan di sini buku ini tidak terlalu tebal, dan memang buku ini di dalamnya itu tidak full color ya teman-teman. Memang saya melihat ada juga sih masukan bukunya kok tidak full color gitu ya. Tapi saya melihat karena ini adalah untuk konsumsi para guru, untuk para peneliti, mahasiswa gitu ya, saya pikir kita tidak melihat dari kualitas colornya, tapi memang lihat dari kualitas mutu bukunya gitu ya. Tapi tetap performa itu juga menjadi bahan masukan buat kita, buat kami gitu ya. Nah mengenai isi ini teman-teman, buku ini ada 7 bab di sini ya. Di sini ada 7 bab yang ditulis oleh saya angkat gitu ya. Nah bab yang pertama itu adalah tentang model pembelajaran di sini ya. Jadi di sini tentang model pembelajaran. Di sini dijelaskan tentang basis-basis model pembelajaran di abad 21 ya, sesuai dengan semangat kita di kurikulum 2013 gitu ya. Yang tentunya menjadi pedoman kita. Di sini juga ada tentang, saya jelaskan tentang konsep, karena tadi buku ini bicara tentang konsep dan implementasi. Yang dimaksud aplikasi itu adalah bukan aplikasi yang software ya, tapi aplikasi itu maksudnya implementasi, konsep dan implementasi dari model project based learning gitu ya. Nah itu di bab 1 saya jelaskan tentang model-model pembelajaran di abad 21 terkhusus terkait dengan model project based learning gitu ya. Itu bab yang pertama. Nah untuk yang bab yang kedua kawan-kawan di sini, karena di sini kita melihat juga ada tentang kompetensi bahwa untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, saya juga bahas tentang apa itu berpikir kritis dan berpikir kreatif, yang merupakan bagian dari 2 kompetensi pada abad pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah ini juga saya tulis di sini bab 2 keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini ada apa itu keterampilan berpikir kritis gitu ya, apa itu maksud dengan keterampilan berpikir kreatif gitu ya.
Nah, selanjutnya yang bab 3. Nah, ini termasuk bagian yang penting di bab 3 ini, kawan-kawan ya. Di bab 3 ini di sini tentang bagaimana langkah-langkah ya project based learning. Jadi di sini bagian inti yaitu tahap-tahap dalam pembelajaran project based learning. Jadi tahap-tahapannya itu ada 6 tahap, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di buku ini, dia ada 6 tahapan utama. Jadi ada 6 tahapan utama yang memang harus dilalui agar memang proses kegiatan pembelajaran kita itu sesuai dengan konsep PBL, sesuai dengan konsep model pembelajaran project based learning gitu ya. Banyak juga sih klaim-klaim teman-teman yang memang seorang guru mengatakan, oh ini model yang saya terapkan adalah konsepnya model project based learning. Tapi dalam implementasinya kadang memang itu masih parsial, belum utuh gitu ya. Nah di sini saya ada, kalau teman-teman bisa menerapkan 6 tahapan ini secara utuh, itu bisa dikatakan teman-teman bisa mengklaim bahwa kami telah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning gitu ya. Nah, memang teman-teman di dalam pengalaman menerapkan PBL ini tidak serta-merta 100% teman-teman berhasil menerapkan, itu juga butuh waktu. Sama, saya juga dengan menerapkan tentang ini itu beberapa kali kita evaluasi lagi sampai memang pembelajaran PBL itu sempurna kita laksanakan gitu ya. Artinya kayaknya ini yang paling terbaik ini dari beberapa proses yang kita lakukan. Bukan langsung nanti teman-teman kita langsung implementasi langsung berhasil, kadang tidak. Perlu evaluasi berkali-kali sampai kita menemukan bahwa proses pembelajaran ini sangat tepat gitu ya. Memang PBL ini juga kadang tidak semua tepat pada semua KD gitu ya. Mungkin di dalam IPA saja ada KD-KD tertentu yang pas digunakan untuk PBL, dan tidak semuanya KD harus pakai PBL, teman-teman. Kita sebagai guru kan model pembelajaran harus variatif, bervariasi. Tidak semuanya pakai PBL, dan tentunya ini perlu dianalisa buat teman-teman gitu ya. Nah, ini di sini ada 6 langkah pembelajaran utama di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa nanti melihat di buku ini ya. Nah, selanjutnya adalah bab yang keempat di sini tentang instrumen keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Di sini teman-teman diberikan panduan bagaimana kita membuat instrumen gitu ya, alat tes untuk menguji tentang keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kita sesuai dengan KD-KD yang kita ajarkan, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan gitu ya. Nah, ini juga ada nanti diberikan penjelasan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ke bab kelima di sini ya. Di bab kelima teman-teman, di bab 5 ini ya. Ini adalah bagian penting juga, selain tadi yang terpenting bab 3 aplikasi atau langkah-langkah di dalam project based learning gitu ya. Nah, di sini juga ada bab 5 adalah evaluasi model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di sini dilakukan observasi aktivitas peserta didik, ada kegiatan refleksi. Nah, pengalaman saya ketika ngajar waktu itu masih offline ya teman-teman ya, sebelum pandemi ini. Alhamdulillah kita memang bisa menerapkan betul, kita sebagai guru itu bukan teacher center, tapi memang di situ student center. Kenapa? Kita sebagai guru betul-betul sebagai fasilitator di sini. Makanya di proses evaluasi itu kita lebih banyak mengedepankan tentang formative assessment ya. Jadi bukan summative assessment. Jadi formative assessment itu kita mengembangkan penilaian proses pembelajaran itu kita lebih banyak kembangkan. Dengan kita sebagai fasilitator, kita bukan satu-satu sumbernya rujukan. Kita bisa memantau kegiatan siswa. Jadi memang siswa yang aktif di situ student center. Kita sebagai fasilitator itu memang sangat mudah, sangat membantu untuk kita bisa melakukan evaluasi, gitu ya. Melakukan evaluasi terkait dengan tadi formative assessment. Jadi penilaian proses. Jadi kita akan tahu bagaimana beragamnya talenta anak-anak itu kita akan tahu di dalam proses kita melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Karena mereka yang aktif gitu ya, dengan beberapa rubrik yang kita pakai gitu ya. Di situ juga ada kegiatan refleksi juga penting, yaitu pengalaman ketika kita menggunakan project based learning di KD tertentu begitu ya. Nah, ini juga penting di bab kelima teman-teman. Dan selanjutnya, nah untuk yang buku edisi pertama dan kedua itu memang ada sampai 5 bab di sini ya. Nah, untuk edisi 3 ini ada tambahan karena ada masukan di sini. Saya masukkan tentang bab yang ke-6 ini adalah pembelajaran abad 21. Ini sebagai informasi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang pembelajaran abad 21 ya. Di sini tentang bagaimana penguatan pendidikan karakter gitu ya. Terus konsep pembelajaran berpikir tingkat tinggi ya. Jadi ada
pembelajaran HOTS gitu ya, high order thinking skill. Bagaimana pembelajaran kita tuh memicu untuk keterampilan berpikir tinggi tadi, termasuk keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif, itu termasuk yang pembelajaran nanti yang HOTS gitu ya. Nah, termasuk di sini dijelaskan kompetensi 4 tadi ya. Jadi 4 kompetensi pembelajaran abad 21 tentang creativity, critical thinking, communication, dan collaboration gitu ya. Nah, terus penulisan dan pengembangan soal HOTS gitu ya. Jadi selain memang pembelajaran yang HOTS gitu ya, high order thinking skill, kita juga memang melakukan instrumen penilaian yang HOTS gitu ya, yang high order thinking skill yang memang sekarang selalu didorong gitu ya oleh pemerintah untuk menuju ke sana. Dan di sini juga ada terkait dengan dimensi literasi. Nah, ini yang memang literasi yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah itu kan literasi tentang numerasi dan literasi baca ya. Jadi literasi baca dan literasi numerasi, dua literasi memang terus didorong untuk terus dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran kita di semua jenjang pendidikan, dari mulai KBTK sampai dengan mungkin perguruan tinggi gitu ya. Gitu ya. Itu memang didorong untuk literasi ini karena memang ranking kita di ASEAN saja, belum kita bicara dunia, untuk daya baca minat peserta didik kita itu memang sangat rendah. Kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, rendah sekali minat baca kita itu rendah. Gitu ya. Dan ini memang jadi problem di dunia pendidikan yang kita sama-sama bangun tentang literasi. Dan yang terakhir adalah kawan-kawan di sini kesimpulan dan saran. Nah, itu kira-kira kawan-kawan isi dari buku ini. Jadi ada sekitar 7 bab gitu ya. 7 bab, 6 7 ya, 7 bab, dan di sini memang sebagaimana dikatakan tadi Profesor Joni Hermana, buku ini khusus untuk project based learning ini lengkap. Ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Di mana perencanaan ini teman-teman mulai dari penyusunan RPP atau lesson plan, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu kami juga ada di sini berikan contoh. Ya, diberikan contoh dimulai perencanaan kita membuat lesson plan itu udah ada di sini ya. Sampai nanti implementasi pelaksanaannya yang melaksanakan 6 tahap utama itu sampai dengan kegiatan evaluasi terakhir. Ya, sampai ke instrumen-instrumennya kita berikan contoh juga. Jadi insya Allah buku ini sangat bermanfaat buat kita semua ya tentunya, khususnya buat pribadi saya memang ini sangat membantu saya di dalam kegiatan pembelajaran. Baik rekan-rekan, insya Allah kita akan lanjutkan bincang kita ya terkait dengan resesi buku ini setelah berikut.
Baik, rekan-rekan, kembali bertemu kami ya, rekan-rekan pemirsa channel YouTube, Guru Maman ya, dimanapun Anda berada. Insya Allah kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang resesi buku ini, kawan-kawan semua. Nah, untuk terkait ini, kawan-kawan, selanjutnya ini adalah tentunya buku ini punya tantangan sendiri ya. Ini punya tantangan sendiri, dan saya mengatakan juga ada beberapa tantangan gitu ya buat rekan-rekan sesama guru dimanapun Anda berada di semua jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Mungkin ya ada beberapa tantangan. Memang buku ini telah berhasil saya terapkan khususnya adalah di jenjang SMA, karena saat itu saya memang mengajar di SMA, sekolah menengah atas atau mengisi derajat ya, SMK gitu ya. Memang ini saya udah terapkan dan memang berhasil gitu ya diterapkan. Dan saya juga memang setelah lakukan uji penelitian juga di setingkat SMA gitu ya. Nah, tapi tantangannya buku ini adalah buat kawan-kawan guru-guru selain guru SMA gitu ya. Karena secara konsep dan teori gitu ya, bahwa project based learning ini, model pembelajaran project based learning ini adalah itu bisa digunakan di semua jenjang pendidikan. Ya, di semua jenjang pendidikan itu bisa menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran project based learning gitu ya. Mulai mungkin dari jenjang pertama itu KBTK gitu ya, itu bisa menerapkan model pembelajaran project based learning mulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD 6 tahun gitu ya, atau sederajat gitu ya, di MI misalnya, atau juga di tingkat SMP sederajat termasuk MTS itu atau sejenjangnya gitu ya. Nah, ini juga memang belum coba saya terapkan khususnya di sekolah-sekolah menengah SMP gitu, termasuk yang di SD gitu ya, sekolah-sekolah dasar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi saya buat rekan-rekan nanti di guru-guru khusus TK, SD, SMP gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, secara konsep dan teori juga buku ini bisa tentang model project besar ini bisa diterapkan di semua jenjang, di semua mata pelajaran ya. Jadi di semua mata pelajaran gitu atau mapel atau bidang studi itu bisa diterapkan dengan model pembelajaran project based learning di semua mapel, termasuk mungkin pelajaran pendidikan agama Islam teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekolahnya berbasis ma'had gitu ya, memang di situ ada penguatan di pendidikan agama Islam seperti pembelajaran fikih, tentang mungkin mata pelajaran akidah, tafsir, sirah dan yang lainnya, hadis, bisa juga dengan melakukan pengembangan yaitu menggunakan project based learning ini. Sebenarnya bisa. Jadi secara konsep dan teori bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan dan di semua mata pelajaran. Dan memang ini saat itu berhasil saya terapkan di pelajaran saya, yaitu pelajaran biologi di SMA. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menjadi rujukan di buku ini, diterapkan di tadi yang saya katakan di jenjang KBTK, SD, SMP. Nanti kita bisa sharing kembali bagaimana implementasi ini. Tentunya implementasi pembelajaran project based learning ini disesuaikan dengan psikologi perkembangan peserta didik ya, psikologi perkembangan siswa kita ya. Tentunya berbeda di PBL ini diterapkan di KBTK, juga mungkin berbeda di SD, di SMP, di SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi. Itu sesuai dengan psikologi perkembangan peserta didik ya. Kita sebagai guru tentunya mungkin tahu ya bagaimana psikologi perkembangan peserta didik gitu ya. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri buat kita semua gitu, para guru, untuk bisa diimplementasi. Baik kawan-kawan semua, jadi untuk buku ini ya, buku ini ketika memang saya terbitkan di tahun 2016 gitu melalui penerbit Bioma Publishing, kebetulan ini juga termasuk penerbit milik saya gitu ya, Bioma Publishing. Dan memang waktu itu saya publikasi ke umum itu saya tidak menaruh di toko-toko besar seperti Gramedia gitu ya, toko-toko Gunung Agung. Memang saya dari awal itu secara online gitu ya. Dan secara online waktu itu bahkan pernah pertama kali itu saya masukkan di namanya dulu Toko Bagus ya, tokobagus.com. Mungkin kalau sekarang itu berubah menjadi olx.com ya. Pernah juga di berniaga.com dulu sebelum ada. Nah, akhirnya juga pernah juga ya laris di Bukalapak ya, di Bukalapak, Tokped, Tokopedia, dan yang terakhir di Shopee. Nah, ini juga terakhir justru yang laris di Shopee gitu ya. Jadi untuk mendapatkan buku ini teman-teman bisa juga mengunjungi toko kami yaitu di AHS Muslim Store ya. Ada cabangnya di Cimanggis dan ada juga di Cimanggis Depok, ada juga yang di Cikahuripan. Insya Allah kita juga akan buka di Cikahuripan di Bogor gitu ya. Itu nanti saya coba akan jadikan pusat, tapi sementara ini masih
kita masih belum kita fungsikan dengan baik gitu ya. Jadi bisa didapatkan di toko tadi AS Muslim Store, atau juga teman-teman bisa dapatkan buku ini saya publish melalui marketplace tadi yang saya sampaikan, yang untuk saat ini aktif 3 ya, yaitu di Bukalapak, terus di Tokped, Tokopedia, dan di Shopee gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini buku ini juga sudah tersebar teman-teman. Terakhir kemarin saya ngirim itu ke Makassar ya, di Sulawesi Tengah ya, ke Makassar. Dan kalau kita lihat buku ini juga kalau saya lihat dari pemesanan teman-teman gitu ya, dari mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini itu buku ini sudah tersebar di dalam negeri, di Pulau Jawa khususnya yang banyak ya, Pulau Jawa sudah ada pesan, dari Pulau Sumatera juga cukup banyak, terus di Pulau Kalimantan ya cukup banyak juga, di Pulau Sulawesi ya, Pulau Sulawesi termasuk di Pulau Papua gitu ya, itu juga banyak, dan beberapa pulau-pulau yang lain. Jadi memang buku ini alhamdulillah sudah tersebar di Nusantara lah, jadi tidak usah ragu ya. Tadi juga secara kualitas berdasarkan best practice dan juga dilakukan uji penelitian gitu ya, menggunakan tesis, dan ada juga testimoni dari beberapa para pakar baik di perguruan tinggi maupun di asosiasi-asosiasi sekolah gitu ya, maupun para pemerhati pendidikan. Nah itu rekan-rekan, kami juga dalam kesempatan yang baik ini juga membuka mungkin bagi kawan-kawan sekolah-sekolah gitu ya di Indonesia gitu yang memang ingin membutuhkan jasa layanan pelatihan atau training termasuk konsultasi pendidikan, kami juga membuka layanan tersebut. Mungkin nanti bisa kita lihat waktunya, kita atur gitu, teman-teman yang memang berminat itu bisa juga menghubungi kami gitu, baik melalui AS Muslim Store atau mungkin tadi melalui Bioma Publishing ya, penerbit kami buku ini gitu, bisa juga teman-teman ini. Baik teman-teman, saya juga sudah capek sepertinya. Sudah hampir mau 1 jam kebersamaan kita di live streaming di Facebook di channel Guru Maman. Mungkin untuk saat ini mungkin sampai di sini rekan-rekan ya, untuk resensi buku kita di channel Guru Maman ya. Dan ya insya Allah untuk siaran ulang atau rekaman juga nanti kami akan bisa putar di live di streaming di di channel Guru Maman, baik di FB ya, Facebook. Nanti juga kami akan coba lakukan siaran ulang di YouTube ya, di channel Guru Maman gitu ya. Dan mungkin sampai berjumpa kembali rekan-rekan di channel Guru Maman edisi selanjutnya gitu ya. Nah, apabila kiranya video ini gitu ya tentang resensi buku ini di channel Guru Maman ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya, teman-teman bisa memberikan like ya, komen, share, dan jangan lupa juga bisa subscribe link YouTube kami gitu ya. Baik, demikian teman-teman semua, terima kasih banyak atas kebersamaannya di hari Jumat ini, tentunya hari Jumat yang penuh dengan berkah ini ya. Jangan lupa teman-teman membaca surat Al-Kahfi ya, karena satu keutamaan yang besar kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini. Ya baik, demikian teman-teman, sampai berjumpa kembali di channel YouTube Guru Maman di edisi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.